Ada di sini yang belum akil balik kan? Ya. Belum nih. Kemarin ada pertanyaan dari saya punya jamaah ibu-ibu, dia punya anak laki-laki. Ustadz, kemarin anak saya bercerita bahwasanya dia mimpi berhubungan badan, tapi tidak mengeluarkan sperma. Apakah anak saya sudah dikatakan akil balik? Ayo. Kalau selama ini kan kita pahami, kalau anak laki yang sudah mimpi basah, artinya dia tidur mimpi keluar sperma, itu namanya sudah akil balik, dia harus mandi wajib. Nah sekarang pertanyaannya, anaknya mimpi berhubungan badan tapi tidak mengeluarkan sperma, apakah itu disebut sudah akil balik apa belum? Hah? Yang bisa jawab bisa pulang duluan. Dalam kitab I'anatul Talibin, itu dikatakan seorang anak yang dia laki-laki khususnya ya, kalau perempuan haid, jelas kalau perempuan. Seorang anak laki-laki yang dia mimpi berhubungan badan walaupun dia tidak mengeluarkan sperma, itu sudah dikategorikan anak tersebut akil balik. Ya. Jadi tanyain sama anak kita, jangan kita lihat mana tangannya basah nggak, bisa jadi nggak basah, tapi dia sudah pernah mimpinya itu mimpi berhubungan badan. Disebutnya akil balik nih. Tapi nggak ada kewajiban mandi. Kenapa kok nggak ada kewajiban mandi? Karena tidak keluar air mani. Tapi kalau dia malamnya mimpi berhubungan badan, paginya dilihat ternyata celananya basah, nah dia kena hukum selain akil balik, hukumnya wajib mandi. Nah ini anak zaman sekarang jarang yang bicara sama orang tuanya berkaitan akil balik. Orang tuanya juga malas ngecek, ada harus dicek itu, harus dicek. Tapi anak saya mau Ustaz sampai kelas 3 SMP belum juga mimpi basah dia. Nah bisa jadi mimpi dia udah, tapi tidak mengeluarkan mani, dan itu sudah jatuh hukumnya mukallaf. Mukallaf itu artinya orang yang terbebani hukum. Kalau dia meninggalkan yang wajib, dosa dia udah. Kalau dia menjalankan yang wajib, dapat pahala. Mohon maaf ya anak-anak kita nih, ini kan belum pada akil balik nih. Dia melaksanakan sholat subuh, pahalanya buat siapa? Mamanya. Buat orang tua. Enak gak jadi orang tua? Enak gak jadi orang tua? Enak. Tapi ketentuan juga berlaku, syarat dan ketentuan berlaku. Kalau nih anak masuk musola nggak wudu, bercanda, bawa najis, orang tuanya juga berdosa. Masa mau enaknya doang mah? Giliran yang sholat dapat pahala, orang tua mau kira tuh anak berisik, masuk ke musola najis, ya masih bekas kencingnya kotor, orang tuanya nggak ada dosa, kena dosa. Makanya orang tuanya harus hati-hati juga, ya. Jadi taklif itu artinya adalah orang yang dibebani, ya Pak. Sedangkan hukum syar'i yang disebutnya wad'i itu adalah nanti penopang. Ya. Apa sih itu yang disebut dengan hukum syariat taklifi? Huwa khitabullah ta'ala al-muta'allaqu bi'af'alil mukallafin. Jadi firman Allah, perintah Allah, baik itu larangan maupun baik itu perintah wajib maupun suatu larangan yang dibebankan kepada orang-orang mukallafin. Nah kita ini orang mukallafin juga. Artinya orang yang sudah terbebani hukum, sudah akil balik. Wa yanqasimu ila khamsati aqsamin. Hukum syariat taklifi itu dibagi menjadi 5 lagi. Apa saja? Fardun wa sunnatun wa haramun wa makruhun wa mubahun. Ada berapa berarti hukum syariat taklif? Ada 5. Yang pertama adalah fardun. Nanti fardun itu jelasin lagi. Ada sunnah, ada haram, ada makruh dan mubah. Sekarang kita bahas satu-satu. Apa yang disebut dengan fardun? Al-fardu lughatan an-nasibu wal lazim. Yang disebut fardu itu adalah satu ketetapan keharusan
disebutnya Fardun. Ya, suatu ketetapan, Wajib. keharusan, wajib gitu ya. Wajib namanya. Apa secara syariat? Tadi secara bahasa artinya adalah sesuatu yang ditetapkan. Secara syariat, ma talabahu syari'u talaban jaziman. Apa-apa yang diminta oleh Allah dengan permintaan yang tegas, itu disebutnya Fardun. contohnya gimana? Itu namanya wajib. Aqimus shalah wa atul zakat. Zakat. Dirikanlah sholat dan juga tunaikanlah Zakat. Itu kalau kita cuma baca aqimus sholata wa atuz zakata misalnya. ya, itu berarti cuma biasa. Padahal itu suatu permintaan dari Allah, permintaan yang tegas. Dirikanlah sholat. Ya. Sholat pun terbagi atas dua. Sholat terbagi atas Dua. ada yang secara syariat, ada yang secara Hakikat. Secara syariat, sholat dimulai dari takbir, diakhiri dengan Salam. Jadi kita mulai daripada takbir, diakhiri dengan salam, itu disebutnya sholat secara Syariat. Tapi hakikat sholat apa hakikat sholat? Inna Salata wa tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Pak Ustadz, ada orang Ustadz, dia sholatnya rajin Pak Ustadz, tapi menzolimin orang juga rajin. Sholat